Cucu kecilku sayang, kamu suka kantong pink ini? Atau lebih suka yang polos? Oh, kamu tidak suka pink? Kalau begitu pakai yang polos saja. Nenek buyung dinamis. Siapa nenek buyung dinamis ini? Menantu perempuanku sudah datang. Kejutan. Nenek, bukannya nenek diculik? Kulik apa? Kalau nenek tidak bilang begitu, gimana cara nenek nakalimu ke sini? Lumayan. Kuku mantu nenek pasti suka. Cucu mantu? Iya. Nenek kenalan online. Saat main game. Cucu perempuannya cantik banget. Itu dia di sana. Nek, dengan kondisiku begini, mana mungkin bisa menikah? Gak apa-apa. Temen online nenek bilang, cucunya bisa menyelamatkanmu. Itu dia di situ. Nek. Ayo. Kakek-kakek itu suruh ketemu orang di taman, foto pun enggak dikasih. Gimana caranya nyari? Nenek dinamit siapa? Cucu mantu, cucu mantu. Kokoko. Nona, kamu kan pintar, sudah punya pacar, gimana kalau lihat anak saya? Ah, yang benar, anakmu pendek lagi bantet, mana bisa punya keturunan. Lihat cucu saya, cucuku badan tegap, kotak-kotak, coklat, atletis. Cucumu kurang cakep, mending lihat anakku. Anakku. Semua, jangan buru-buru. Kasih kode rahasia dulu. Patient Chushui Nedri Duka. Lanjutannya apa? Sayang, bisa cium nenek? Nah, itu dia. Anda nenek dinamit. Kamu orangnya. Cicit 89 tahun naik rang pakai tongkat. Nona ini cantik sekali. Lebih cantik dari foto yang dikirim kakekmu. Ah, biasa saja. Ini cucu nenek. Ada kejutan spesial untuk pembukaan. Aduh, duh. Hey Ray. Xiaoqi. Kokoko. Selain kakinya lemah dan tubuhnya ringkih, dia tinggi, berkarakter, pintar, tampan, sebut saja. Tapi dia terlalu lemah. Aku masih perlu memikirkan ini. Nenek belum selesai bicara. Jika kamu menikah dengan keluarga kami, setiap minggu, nenek akan memberimu 5 juta sebagai uang sak. 5 juta? Guru benar, kamu benar-benar bisa menghasilkan uang di sini. Nenek, mulai sekarang, kamu adalah nenekku yang sebenarnya. Pemburu harta lagi ya? Karena kalian berdua setuju, nenek tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku tidak setuju. Xiaoqi, kantor pernikahan ada di seberang jalan. Belok saja, kamu akan sampai. Ajak Aye untuk mendapatkan sertifikat. Nenek mau main King of Glory. Oke, nenek. Sampai jumpa, nenek. Nenek, aku. Bantu aku membawa ini. Kamu ini. Kamu sebenarnya agak imut. Minggir. Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Akan mengambil surat nikah. Minairlah, aku sudah menyembunyikan buku registrasi keluarga. Tidak mungkin kamu menikah. Ayolah.
Dynasty Tuan Muda sudah Perakardavno. Kamu tidak butuh buku registrasi untuk menikah sekarang. Kakiku tidak bagus. Menikah denganku akan menyakitimu saja. Ya. Kalau begitu cepat hentikan. Tidak akan pernah ada cinta di antara kita. Cinta tidak sebanding dengan uang. NAK, kamu tidak sekaya nenekmu. Jadi bersikap baik dan ikuti saja. Hujan. Payung macam apa ini? Besar dan jelek. Kamu tidak suka? Ada apa dengan seleramu? Lupakan. Ini, ambil yang lebih kecil. Cheng Xiaoqi, kot? Ya. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk membodohi nenek. Tapi untuk menjadi istriku, aku tidak akan pernah menerimamu. Tak masalah jika kamu tidak mengaku, asalkan hukum mengakuinya, itu cukup. Hukum? Apa kamu bahkan tahu apa itu hukum? Hukum adalah aturan yang ditentukan kondisi materi masyarakat, dibentuk oleh kondisi tersebut, sistem yang mencerminkan keinginan kelas penguasa, perwujudan dari kemauan mereka. Tak perlu pegang buku terlalu dekat. Aku tahu apa itu hukum. Oh, benarkah? Kukira kau sama sekali tak paham hukum. Ayolah, bagaimanapun. Kita sudah punya surat nikah, artinya mulai sekarang aku istrimu. Mulai sekarang, kau hanya boleh pegang payung kecil, dan aku yang pegang payung besar. Apapun yang terjadi, aku tak bisa menikahimu. Aku hanya bisa menikahi orang lain. Kenapa? Yuxian Shengsu, aku tahu keahlian medismu tak tertandingi. Tak ada penyakit di dunia yang tak bisa kau sembuhkan. Kumohon selamatkan Presiden Gu. Aku tak bisa lagi menyelamatkannya. Satu-satunya yang bisa membantunya adalah murid kesayanganku. Kalau begitu, bisakah muridmu membantuku? Ya. Dia akan menyelamatkanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus menikahinya. APA. Setahun dari sekarang, muridku akan turun gunung mencari kamu. Ini ramuan penyelamat nyawa. Ini akan memperpanjang usiamu setahun. Jika ingin hidup setelah itu, kau harus menikahi muridku. Hei. Kenapa kamu melamun? Bicaralah, kenapa kamu hanya bisa menikahi orang lain? Tak perlu kau tahu, Elizana. Yang perlu kau tahu, aku sedang diracuni. Aku akan mati kurang dari 2 bulan. Tak ada untungnya menikahiku. Itu tidak buruk, begitu kau meninggal. Aku akan mewarisi miliaran keluargaku. Setelah aku mati, Simua Aset Kilyargaku akan jatuh ke paman keduaku. Kau tak dapat sepeser pun. Kau tak boleh mati. Aku juga tak ingin begini, tapi orang yang bisa menyelamatkanku masih belum muncul. Bahkan Jiutian Shengshou legendaris. Hanya bisa beri obat pengulur waktu, tapi tak bisa menyembuhkanku. Tak usah percaya hal-hal mistis. Kekemer, Rakenmu. Bisa kusembuhkan. Payung ini berat sekali. Terima kasih. Kau benar-benar, kamu bisa mengobatinya, ya? Berhenti main-main. Apa kamu punya lisensi medis? Maksudmu apa? Kamu pikir lebih hebat dariku? Aku. Manajer Gu. Manajer Gu, maaf. Ini semua salahku karena ceroboh. Aku membuatmu diculik nenek itu. Kamu tidak apa-apa? Oh, dia baik-baik saja. Dia masih bisa makan buah liu-liu, tahu? Kamu siapa? Aku istrinya. Istri? Manajer Gu. Kami. Manajer Gu. Manajer Gu. Buah liu-liu ini beracun. Kamulah yang beracun. Manajer Gu, tolong, jangan nakuti aku. Manajer Gu, bangun. Manajer Gu. Hentikan, jangan khawatir, aku di sini. Dia tidak akan mati. Badai mulai datang. Petir menggelegar di langit. Roh jahat pergi. Kembalikan sejernahan.
apa yang kau lakukan? Pak Gu baru muntah darah, masih saja kau pukuli dia? Kau bodoh atau bagaimana? Aku sedang mencoba menyelamatkan. Ini disebut menyelamatkan Pak Gu? Kau serius? PAK Gu. Tapi kau memang menyelamatkan. Ya, Kau bilang bisa menyembuhkan kakiku, kan? benar. Tapi aku tak mau diobati. Bukannya kau bilang, aku tak punya izin praktik dokter? Aku akan beri 50 juta. Jangan khawatir, sayang. Aku pasti sembuhkan kau. 50 juta ini hanya uang muka. Setelah kau sembuh, aku akan transfer 300 juta lagi. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo pulang dan mulai pengobatan sekarang. Nenek, hei. Hahaha, nenek. Selamat datang, Putri. Xiaoqi, kau sudah dapat izinnya? Ya, sudah. Oh iya. Sudah ku dapat. Oh hahaha. Xiaoqi. Mulai sekarang kau resmi. Menantu keluargaku. Hahaha. Lihat semua. Ini hadiah dari nenek untuk menyambutmu. Cukup keren, kan? Hahaha. Ya ampun, Semua ini milikmu. Kamu suka? tentu saja. Nenek, ini sangat modern. Nenek punya lebih banyak barang kekinian. Setelah kaki Siwe sembuh, kalian harus punya anak. Cek 10 miliar dolar ini akan jadi milikmu. Jadi, setuju? Kamu ikut? Pasti dong. Hanya saja, Hanya apa? kakak kelas bilang, pria harus kuat, pinggang bagus, agar cocok punya anak. Suamiku, dia, terlihat agak lemah. Jangan khawatir. Siwe mungkin kurus. Tapi saat buka baju, dadanya bidang. 8 lekuk perut, sangat kekar. Senggar? Ya. Baiklah. Nenek, ayo obati dia sekarang. Ayo. Nyonya. Kamu tahu apa? Wanita harus berinisiatif. Itu cara terbaik. Lepaskan. Lepaskan. Ya. Lepaskan semuanya. Apa itu benar-benar perlu? Kenapa tidak? Ada masalah apa? Kamu ngapain? Lepaskan pakaianmu. Ini untuk pengobatan kaki. Kamu harus melepas semuanya. Apa yang nenek barusan katakan padamu? Tentu saja tentang pengobatan kaki. Mentorku selalu bilang, Simua Sarafte, tubuh saling terhubung. Lagi pula, racunmu sudah parah, aku harus memahami kondisi fisikmu dulu, baru bisa rencanakan langkah selanjutnya. Siapa mentormu? Mentorku bernama Dong Junda. Jangan bilang tidak kenal dia, Aku cuma kenal Sujunda. berarti informasimu kurang update. Kenapa saya lelaki dewasa begitu ragu-ragu? Mau lepas baju atau tidak? Kalau tidak mau, ku bantu lepaskan. Aku bisa sendiri. Lama banget, Fire Cuban 2. Wah, nenek tidak bohong. Badanmu cocok untuk punya keturunan. Sudah cukup? Iya, sudah cukup, sudah. Sakit di sini? Tidak. Kalau di sini? Tidak. Tidak. Di sini? Tidak terasa apa-apa. Di sini? Dan di sini? Cheng Xiaoqi. Ya ampun. Sayang, aku hanya ingin menjaga kamu. Perut biasanya cukup lembut. Kalau dipukul palu, mudah sembelit. Kalau lebih ke bawah, itu tidak pantas.
Siapa yang menyentuh siapa? Sudah, cukup. Aku sudah paham kondisi tubuhmu saat ini. Ini bisa diobati. Haruskah aku diam saja melihatmu begini? Biar ku bantu ubah posisi. Bagaimana ini? Posisi ini lebih nyaman? Jujur, cashmere ini lumayan empuk. Mau terus dirawat atau tidak? Pemanasan. Ji Ri Yan Mao Hua Zi Ling Yi. Racun tersebar. Oh, Sudah selesai. yeah. Coba bangun dan berjalan. Jangan main-main. Hanya dengan 2 jurus itu? Kau. Kakiku bisa terasa lagi. Kenapa masih diam? Turun dari tempat tidur dan jalan. Aku bisa berdiri. Benar-benar berdiri. Senggihan, aku, Cheng Xiaqi, tidak pernah bohong. TAPI. Karena kakimu sudah sembuh. Seharusnya kita langsung ke urusan sesungguhnya. Sayang, You're an APA? urusan sesungguhnya adalah punya anak. Sebenarnya urusannya adalah bikin anak. Hey, bikin anak. Ayo dong. Sayang, Aku peringatkan kau. Jangan cari masalah. Atau aku akan... Bikin anak itu melelahkan. Ini maksudmu bikin anak? Kata seniorku, bikin anak cuma perlu berhubungan di ranjang. Kalau begini caranya, mana mungkin berhasil? Terus gimana caranya beneran bikin? Kalian harus. Coba lihat. Kamu gila. Kamu yang gila. Enggak, kamunya yang sinting. Semua orang gila kecuali nenekmu. Dasar kejam. Kau berani menghina aku. Andai tahu bakal begini. Aku takkan bantu obati kakimu. Ayah, dia benar-benar menyembuhkan kakiku. Siapa dia sebenarnya? Teman onlineku bilang, cucu perempuannya bisa menyelamatkanmu. Jangan percaya omong kosong itu. Racun di kakimu itu bisa aku obati sendiri. Penyakitnya, aku tak bisa obati. Hanya satu yang bisa menyelamatkannya. Murid kesayanganku. Tunggu, dia murid. Joshin Shensha? Cheng Zioki. Apa yang kamu lakukan? Jengen Merah. Aku mau menanyakan sesuatu. Aku tak mau menjawab. Wujuta. Sudah, suamiku, katakan. Apa hubunganmu dengan Joshin Shensha? Jutian Shengshou? Apa itu? Apa itu merek ceker ayam tanpa tulang? Lalu apa kau tahu pekerjaan mentormu sebenarnya? Bukannya kau punya mentor? Mentorku? Semangka yang kamu tanam enak sekali. Masih ada sisa? Hei, tentu ada. Melon jenis ini. Mentorku punya teknik khusus. Baik, cukup untuk hari ini. Siapa mereka? Mereka adalah Paman Bull, Paman Wolf, dan Paman Tiger. Mereka orang baik yang datang untuk membantu kita. Mentor, kamu hebat. Mentorku minanam semangka. Semangkanya selalu enak banget. Oh, benarkah? Ya, kurasa begitu. Apa yang kupikirkan, mana mungkin kebetulan? Siwe, Xiaqi, makan siang siap. Ya ampun. Ayo. Lupa kalian masih di sini, mau punya bayi, ya? Nenek, kami sudah tidur bersama. Menantuku ini luar biasa. Nenek, kami tidak melakukan APA. Masih bilang tidak melakukan apa-apa, sudah pakai baju, langsung mengingkar? Jangan ngomong sembarangan. Bajingan. Jangan mengada-ada.
Baik, tidak mau mengaku ya? Kalau gitu ulangi lagi. Nenek, tolong usir dia. Siehe. Sekarang sudah bisa berdiri? Hihi, Nek, aku yang obati dia. Penyakit Sie sudah sembuh? Belum sepenuhnya. Malam ini masih perlu perawatan. Perawatan lagi? Nanti akan sembuh Ya. Hanya kakinya yang bisa diobati, tapi racun di tubuhnya masih tersisa. Racun itu tidak mudah dihilangkan. Oh, begitu ya. Jadi yang teman onlineku bilang, kalau Xiaoqi bisa menyelamatkan Aye, berarti hanya kakinya yang bisa diselamatkan? Seperti yang kuduga, racun ini hanya bisa disembuhkan oleh Miri Jushin Shensha. Kalian kenapa sih? Aku hanya merasa, Xiaoqi, kamu benar-benar hebat. Xiaoqi, terima kasih. Jangan sungkan, Nek. Tenang saja, aku akan mencari cara untuk menyembuhkan racun suamiku. Presiden Gu, saya menemukan. Miri Jutian Shengshou. APA? Benar. Saya baru dapat kabar. Malam ini, murid Yuxian Shengsu akan datang ke lelang di Jingdu. Siapa yang memenangkan item termahal di lelang akan dapat kesempatan diselamatkan langsung olehnya. Miri Jushin Shensha akan membantu. Ini undangannya. Jadi, apakah ini berarti ada harapan untuk kesembuhan Siwe? Tapi, Siapkan mobil sekarang. Aku langsung ke acara itu. Baik. Tapi Ziyu. Kalau kau bertemu, Denken murid Yuxian Shengsu. bagaimana dengan Xiaoqi? Kita atur nanti saat waktunya tiba. Aku sudah lama terbaring sakit, sementara kepentingan asing mengawasi kita ketat. Aku harus cepat. Nenek. Apa itu lelang? Acara untuk menilai barang antik dan menawar harta kuno. Akan ada banyak barang keren dan makanan enak. Kedengarannya seru. Nenek, aku juga mau ikut. Baiklah, baiklah. Kalau begitu. Siue, Bawa Xiaoqi bersamamu. sekalian bantu dia berdandan. Berdandan? Wah, Kalau aku benar-benar bisa bertemu dengan murid Jiutian Shengshou kali ini, lalu menikahinya, dia bisa menyelamatkanku. Tapi aku sudah menikah dengan Cheng Xiaoqi. Lupakan. Aku akan pikirkan nanti. sayang. Sayang. Aku terlihat cantik kan? Kamu sangat cantik. Apa katamu tadi? Tidak apa. Ayo Baiklah. Tunggu apa lagi? Ayo Ya ampun. Tidak tahu. Setelah Xiaoqi turun dari gunung, aku penasaran kabarnya sekarang. Jujur saja, aku terus merasa khawatir. Aku akan video call Cheng De untuk memastikan. Ganti kamera. Tutup saja, Shifu. Aku sudah sampai di Yuncheng. Tadi malam ada lelang. Katanya ada harta karun langka. Aku harus memeriksanya. Setelah selesai, aku akan cari Xiao. Oke, bagus. Jangan lupa. Iya, jangan khawatir. Xiao Li, kamu dengar kabar? Kaki Gusie sudah sembuh. Dia bahkan sudah menikah. Itu cuma rumor. Kakinya tidak bisa disembuhkan. Mustahil dia sembuh. Semoga itu cuma rumor. Kalau tidak, pembatalan tunangan dulu akan jadi kerugian besar untuk... Presiden Gu sudah datang.
Xiao Li, kamu lihat tadi? Kaki Gusie benar-benar sembuh. Wanita di sebelahnya, bukankah itu istrinya? Tidak mungkin. Wah, ternyata nenek tidak berbohong padaku. Banyak sekali makanan enak di sini. Sayang, mau mencicipi? Si, kakak. Si, kakak, lama tidak jumpa. Kakimu sudah sembuh. Kenapa tidak memberitahuku? Minggir. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau dorong Xiao Li? Apa yang kulakukan? Ini suamiku. Dia memeluk suamiku. Kenapa tak boleh kusuruh dia pergi? Si, kakak, istrimu sangat galak. Ini juga salahku. Aku tak tahu harus menjaga batas dengan Kukura. Kita masih bisa seperti dulu. Si, kakak, kau sekarang sangat kejam. Kupikir kita benar-benar bisa seperti dulu. Kalau tahu tak ada batas, belajarlah menjaga jarak. Jangan lewati batas. Presiden Gu, maksudmu apa? Meski Xiao Li memutuskan pertunangan denganmu, tak perlu kau menyerah dan menikahi orang tak dikenal. Siapa yang kau sebut tak dikenal? Aku bicara tentang. Kau berani memukulku. Berani-beraninya kau pukul aku? Seniorku pernah bilang, orang sepertimu yang mulutnya kotor, harus benar-benar diberi pelajaran, agar lain kali, kau berpikir 2 kali sebelum asal ngomong. Kau juga mau coba tantang aku, babi bodoh? Si Kak. Dia keterlaluan. Keluarga Gu selalu menjunjung sopan santun. Bagaimana kau bisa menikahi orang seperti dia? Aturan keluarga Gu menyatakan, dilarang memukul orang. Capi memikul anjing. Boleh saja. Siapa yang kau sebut anjing? Siapa yang nyeletuk? Dialah itu. Dasar jalak. Si Kak. Ular palsu. Masih mau mulutmu berbisa? Kutimpuk kau, kutimpuk kau. Pukul dia. Sudah selesai memukulinya. Setelah selesai memukul mereka, kau tak bisa memukulku lagi. Apa katamu? Tidak ada, ku bilang kerja bagus. Ayo kita cari makan dulu. Baiklah, ayo pergi. Xiao Li, kau baik-baik saja? Tunggu saja. Xiao Li, lelang sebentar lagi dimulai. Ayo ke lelang dulu. Soal orang itu. Nanti kita Eurysthetia. Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara malam ini. Tema lelang ini adalah Penilaian barang antique. ada 12 harta karun di sini. Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Harga awal untuk setiap barang adalah 100 juta. Siapapun yang berhasil memenangkan Harta paling berharga. akan mendapat kesempatan untuk menerima pengobatan Dari murid Jiutian Shengshou. Dengan 12 harta yang sulit dibedakan, bagaimana kita memilih yang paling berharga? Kita harus temukan apapun caranya. Hidengard Jiutian Shengshou punya murid yang lebih hebat dari Jiutian Shengshou sendiri. Kemampuan medisnya legendaris, bisa menghidupkan orang mati. Jangan lupa, orang di sampingku ini adalah wakil direktur Paviliun Apresiasi Tianquan. Naeonjian, akan kucoba yang terbaik. Hei, sayang, bagaimana cara menawar ini? Bertaruhlah pada keberuntungan. Bagaimana kalau tidak menang lelang? Makanya harus ikut lelang semua. Lelang semuanya. Mari mulai lelang untuk Item pertama malamini. Lukisan Luoxiague. Harga awal 100 juta. setiap kenaikan mini 10 juta. Lukisan Luoxia Guvu, karya dinasti Ming oleh Tang Bohu. Jika asli, harganya tak ternilai. Lihat gunung megah, aliran air dan paviliun. Cahaya senja yang memantul, sangat memukau. Lukisan ini asli. 120 juta. Sayang, apa spesial dari barang lelang ini? Bagaimana tahu mana yang paling berharga? Semakin tua usia, dibuat seniman terkenal, apalagi milik bangsawan atau barang kuno yang masih utuh, nilainya lebih tinggi. Mengerti, sayang. Segala benda punya roh dan kehormatan. Palsu atau asli terlihat oleh mata ahli. Lukisan ini penuh kekayaan dan energi.
Heart attack Ternalai. 2 miliar. Ada yang mau menaikkan? 2 miliar, 1 kali. 2 kali. 2 miliar, 3 kali. Terjual. Orang kampung tetap kampungan. Dia percaya semua omongan, sampai tawar 2 miliar. Benar. Kampungan, uangnya ada nggak? Aku tidak. Tapi suamiku ada. Kenapa sok jago? Kira Presiden Gu akan bela kamu? Diam, dia istriku. Siapa yang kamu sombongi? Xie Uyun tidak bermaksud begitu. Xie, jangan marah ya. Suamiku tidak marah sama sekali. Dia hanya membelaku. Benar, sayang? Tuan Shenken. Apakah ini barang antik asli? Sekilas, kertas lukisan ini terlihat agak terlalu baru, yang tidak sesuai dengan era karya seni. Jadi, saya kira ini reproduksi. Tapi saat saya akan menerima lukisan itu, saya perhatikan dua sigil di sudut kiri bawah, Kang Shi dan Qianlong. Keduanya mengoleksi lukisan ini. Saya salah, ini adalah asli. Nilainya lebih dari 2 miliar. APA. Lihat, sudah kubilang itu berharga. Dia berhasil lagi. Aku tidak percaya. Kamu akan seberuntung ini lain kali. Selanjut adalah barang kedua untuk lelang malam ini. Patung wanita Sun CAI. Harga awal, 100 juta. Setiap kenaikan tawaran harus setidaknya 10 juta. Wanita sancai ini unik dalam desain, dengan glasir cerah dan tanpa cacat. Tidak ada satu kotoran pun. Warnanya cerah. Itu dari era Tian Bao, dan nilainya benar-benar tak terukur. Jika butuh setengah jam untuk lelang satu lukisan, maka untuk semua 12 barang. Kita akan di sini sampai tengah malam. Hamper. Tidak mungkin. Aku harus mengobati kakimu jam 9.30. Sepertinya, kita harus menawar barang paling berharga di sini. Lalu pergi obati kakiku. Dan kembali untuk melihat murid dokter ajaib Jiutian itu. Apakah kamu tahu cara menemukan yang paling mahal? Tidak tahu. Lalu omong kosong apa yang kau bicarakan? Kamu yang bicara omong kosong. Kamu penuh dengan omong kosong petir. Manis. Kenapa kau berteriak? Jika kau sangat hebat, pergi cari yang paling berharga. Aku pasti bisa. Lalu lakukan. Jika kau tidak bisa menemukannya, kau harus berlutut dan membungkuk padaku 10 kali, dengan jelas. Jika aku menemukannya, kau membungkuk padaku 100 kali. Kenapa takut sekarang? Apa yang perlu ditakutkan? Jika kau bisa menemukannya, aku akan berlutut dan membungkuk padamu 200 kali. Setuju. Ini janji. Permisi, Nona pembawa acara. Bisakah aku langsung menawar barang paling berharga di sini? Tentu, tapi kau hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Jika kau salah memilih, kau tidak bisa memilih barang lainnya. Semua benda memiliki roh. Ilusi hancur. Mata dewa, aktifkan. Benda paling berharga ada di dalam kepala singa batu itu. Sial, Cheng Xiak, dari semua harta karun yang paling tidak berharga adalah kepala singa batu itu. Kepala singa batu itu tampaknya baru dibuat. Mungkin bukan barang antik asli. Percaya atau tidak, ini bukan uangmu juga. Sayang, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Si, Peng, kalau Cheng Xiaki cuma ngomong kosong si biasa. Tapi kalau sampai dibuka, dan ternyata isinya kosong, keluarga Gu bisa malu besar karenanya. Seberapa yakin kamu? 100%. 100% kamu benar-benar tak sadar risiko yang diambil. Ya, aku tidak tahu soal itu, tapi sebentar lagi, kalian yang akan menyembahku. Kamu. Sudah cukup, karena Xiaki memilihnya, meski kemungkinannya tipis. Aku percaya padanya. Familiar. Presiden Gu. Si, Peng. Nona Jiang, Presiden Gu memang suka memanjakan istrinya. Dia rela menghabiskan berapapun untuk istrinya. Jadi kalian seharusnya tidak usah ikut campur. Ini uangnya sendiri, dia punya banyak. Ada yang mau menawar lagi? 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 milliards. Terjual. Master Shangchuan.
Apa kisah di balik singa batu itu? Kepala singa batu ini cuma buatan modern. Masih baru. Cheng Xiak. Siap-siap sujud pada... Kalian pikir, ini cuma kepala singa, biasa ya? Apa benar ada rahasia di baliknya? Hari ini, akan kutunjukkan sesuatu yang spesial. APA, cap giok kekaisaran? Cap giok kekaisaran yang hilang selama 1000 tahun bisa ditemukan di dalam bakso kepala singa. Ini tidak masuk akal. Tak ada yang bisa menandingi ini. Tidak mungkin. 200 kepala ini, silakan jika mau. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Kamu curang. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Kamu mau lakukan atau tidak? Aku tidak percaya pada... Aku takkan tunduk pada... Mau kabur? Jangan bergerak. Selamat, Direktur. Nilai cap giok kekaisaran ini Takada Baron Anticlin. yang bisa menandingi. Lelang ini akan segera diakhiri. Super Jean-Jean. Miri Jochen Sheng Show akan tiba di ballroom pukul 10. Saat itu, kalian bisa langsung ke sana. Tunggu. Pukul 10? Sekarang jam berapa? Setengah 10. Waktunya terapi kaki. Ayo, kita selesaikan dulu. TAPI Miri Jushin Shenshao. Kaki kamu lebih penting. Ayo pergi. Aneh. Sejak masuk ke ballroom ini, aku terus merasakan aura dari tanda adik seperguruanku. Kian lama kian kuat. Mungkinkah adik seperguruanku juga ada di sini? Mungkinkah dia benar-benar adik juniorku? Tapi sudah bertahun-tahun aku tak melihat adik juniorku. Aku sama sekali tak tahu seperti apa penampilannya sekarang. Oh iya, aku masih menyimpan lukisan pemberian. Kemana hilangnya? Bagaimana aku bisa mengenalinya sekarang? Lupakan. Aku akan menyusul dan bertanya langsung. Kenapa dompetku? Kosong melempong? Apa kamu sedang menyulam ayam? Ini jelas, burung phoenix besar dari gunung. Nanti kalau sudah besar, aku pasti akan bawa pulang. Adik junior. Kamu siapa? Aku kakak Senior Mu. Angga, sudah lama sekali kita tak bertemu. Kamu sudah setinggi ini. Kakak senior? Tunggu. Kamu Miri Jutian Shingsho? Benar. Wah, astaga. Kak, sudah lama sekali. Awalnya aku tak mengenali. Aku juga. Baru tahu, setelah lihat dompet ini. Dompet ini milik Cheng Xiak, ternyata Cheng Xiaoqi. Juga Miri Jutian Shingsho? Adik, kalau ada yang ingin dibicarakan, mari bicara di aula utama. Selanjutnya adalah acara utama. Malam ini, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Un tuc mûri Ju Xian Shengshu. Tuan Xia Shongs. Miri Jutian Shengsho. Dia laki-laki. Tunggu, tunggu, tunggu. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawa Tuan Gu, Tuan Gu tidak akan menerimanya. Jad, siapa yang membeli item termahal di lelang tadi? Gusi, Tuan Gu. Tapi dia tadi. Ada urusan mendadak dan pulang cepat. Asistennya ada di sini. Dimana asisten Wang? Baiklah, putaran terakhir pengobatan akhirnya selesai. Sudah, kita selesai. Sekarang, bangun dan lompat beberapa kali, rasakan bagaimana. Lompat beberapa kali.
Keikiku. Kakiku benar-benar sembuh total. Cukup mengesankan, kan? Tuanku, ada kejadian buruk baru saja terjadi. Apa yang terjadi? Miri Jutian Shengsho, dia. Dia penipu. Sebenarnya bukan penipu, tapi dia laki-laki. Laki-laki? Saya berpikir, kecuali Anda tidak ketat soal gender, dan mau ke luar negeri, untuk menikahinya dan mendapat sertifikat. Harus ketat soal gender. Benar, benar. Jadi, apakah Anda masih akan menemuinya? Tidak akan temui lagi. Siapa lagi yang akan Anda nikahi dan buat sertifikat? Sebenarnya APA? Lupakan saja. Jushin Shenshao. Mau menikahkan aku dengan pria? Mungkin cuma iseng saja. Bukan apa-apa. Hei, kau si kecil, kenapa bicaramu malu-malu? Ayo, kan sudah kubilang, jangan percaya omong kosong Jutian Shengsou, atau hal konyol seperti kaki ayam tanpa tulang. Hanya aku, yang bisa menyembuhkanmu. Nenek, aku berangkat ke kantor. Baiklah. Dadah. Sejak Xiaoqi menikah masuk ke sini, kepribadian A jadi lebih ceria. Xiaoqi benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Xiaoqi, kamu kenapa? Xiaoqi, jangan-jangan kamu hamil? Hamil? Sayang. Sudah waktunya kita tidur. Ini sangat mungkin. Kita melakukannya. Siap malam. Jadi, itu masuk akal. Kamu pasti Benarkah? Jadi, mana hari aku? Tak masalah. Apa saja yang kamu boleh minta sebanyaknya, Nenek. Sebentar lagi kita pergi bersama. Pergi ke rumah, berikan kabar baik ke lalu minta Sie mengantarmu ke rumah sakit untuk periksa. Pergi ke rumah sakit untuk periksa. Makan, tambah lagi. Ayo. Cukup, Nenek. Adik, ini kontak pribadiku. Jika ada masalah, hubungi saja aku. Aku akan segera datang. Dengan status seperti ini, tak mungkin aku tak bisa atasi Gusie. Si, Bang. Apa yang kau lakukan di sini? Sie, kenapa kau di sini? Sie, kudengar kau kembali ke kantor. Aku memasak sup agar kau cepat sembuh. Tak perlu. Sekuritas, tolong antar Nona Jiang keluar. Sai Jenggon Bagaini. Aku tahu kau masih marah padaku.
Tapi saat itu, orang tuaku yang memaksaku putus pertunangan, bukan keinginanku. Tak ada gunanya bahas ini sekarang. Aku sudah menikah. Tapi dia bukan yang bisa menyelamatkan. Maksudmu apa? Sebenarnya aku... Sayang, aku hamil. Hamil? Dengan kelakuanmu yang ugal-ugalan, waktunya tinggal menunggu kau jatuh dan keguguran. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kalau tahu dia akan datang, takkan aku kesini. Pergi sana. Kenapa dia juga diizini? Menyebalkan. Nenek, benarkah Xiaoqi hamil? Xiaoqi muntah-muntah. Sejak pagi tadi. Kupikir. Dia pasti hamil. Antar dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Nenek. Kami tak punya hubungan apa-apa. Dia cuma... Cuma apa? Kau tak bekus. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Ini masalah dia. Yang Xiaoqi maksud soal berhubungan. Sebenarnya cuma memelukku dan berguling-guling di kasur. Lalu kenapa tidak ambil kesempatan? Xiaoqi tidak paham. Apa kamu juga tidak mengerti? Kamu mengecewakan harapan nenek. Nek. Racunku sudah parah, sampai aku yakin apakah bisa selamat, aku tak mau punya anak. Sudah kukatakan, aku bisa sembuhkan racunmu. Kakak saya. Sebenarnya, aku murid Jutian Xingshou. APA? Kamu murid Jutian Shengsu? Kamu bercanda? Sudah bertahun-tahun kenal keluarga Jiang. Tak pernah dengar, kamu punya latar belakang begitu. Lagi pula, bukannya murid Jutian Shengsu. Seharusnya laki-laki? Itu kakak senior. Nyonya Zhang, kejadian sebelumnya, keluarga Jiang jelas salah. Tapi soal ini, aku tak perlu bohong. Lagi pula baru ku sadar. Akulah yang ditakdirkan untuk selamatkan nyawa kakak Siyi. Kalau tidak percaya, bisa kupanggilkan kakak seniorku sekarang, untuk membuktikannya. Tak kuduga setelah turun gunung. Aku bertemu adik junior. Apa kata gadis kecil itu? Katanya, setelah turun gunung, dia sudah terbiasa, hidupnya cukup baik. Dia juga bilang setelah hidup stabil, dan uangnya cukup. Dia ingin ajak master turun menikmati hidup. Yakin dia bilang begitu? Ya, benar. Tidak mungkin, anak kecil ini. Pikiran cuma makan dan minum saja. Hal paling baik yang pernah dilakukannya, hanya menabung untuk belikan obat. Kapan dia pernah bilang, mau ajak saya menikmati hidup? Apa kau yakin tidak salah orang? Tidak mungkin. Kantong uangnya ku kenal di mana saja. Xiaoqi, kalau tiba-tiba dia berlaku dewasa, berarti dia sedang kesulitan di keluarga Gu. Tidak, harus kuperiksa. Aku harus memastikan keadaannya. Ashui, Shifu. Ini panggilan adik junior. Ashui, adik junior. Kak senior, aku di korporasi Gu. Ada masalah, bisa datang sekarang? Oke, segera ke sana. Shifu, adik, sepertinya, dia memang dalam masalah. Akan kuperiksa. Shifu, aku ikut. Baik. Kak senior datang dalam setengah jam. CK. Bicara begitu yakinnya. Meski kau benar, murid Jutian Shengshou, lalu apa? Aku bisa selamatkan Xie. Kau pikir, Kak Xie akan pilih orang tak berguna sepertimu? Atau diriku? Kak Xie.
Dia mencubitku. Bukan cuma mencubit, tapi juga akan kutabrak dengan mobil, dasar anjing kampung. Kaksi, dia memanggilku anjing, dan mau menabrakku. Kurang ajar. Kurang ajar. Hey Kak Senior. Yadi, kantor CEO, lantai 6 paling ujung. Nenek, Kaksi. Kak Senior sudah di bawah, sebentar lagi sampai. Tunggu sebentar. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini? Aku kakek mertua bos gu kalian. Aku perlu bicara dengannya. Kakek mertua? Sudahlah, jangan main-main. Kalian tahu siapa bos gu kami? Mustahil. Dia punya kakek mertua seperti kau. Kalau tidak percaya, telepon saja dia sendiri. Apa kalian tahu betapa sibuknya? Bos gu kami, kira-kira dia mau menerima telepon? Untuk pengemis kotor seperti kau? Mimpi. Pergi dari sini, kamu juga. Serius? Serius? Bahkan satpamnya, di grup gu menjilat penguasa dan injak yang lemah. Bagaimana mereka memperlakukan Xiao Qi kita? Hei, pengemis kotor, kenapa masih nongkrong di sini? Menganggap Shifuku pengemis kotor? Kalianlah pengemis sebenarnya. Tahu? Shifu, ayo pergi. Cepatlah, jangan buat Xiao Qi menunggu lama. Adik junior bilang, dia di kantor CEO, seharusnya di sebelah sana. Baik, mengerti. Itu kakak seniorku datang. Adik kelas. Kakak kelas, akhirnya Anda datang. Bukan hanya saya yang datang, guru juga ikut. Guru? Di mana beliau? Shifu tidak. Guru. T'inquiète pas, c'est à Kan Telepon Beliau. Kakak kelas, jangan khawatirkan guru dulu. Itu bisa dibicarakan nanti. Sekarang, cepat konfirmasi identitas saya ke mereka. Itu gadis itu lagi. Mengapa setiap kali melihatnya saya merasa wajahnya sangat familiar? Konfirmasi apa? Konfirmasi bahwa saya adik kelasmu, Miri Jiutian Shengshou. Apa perlu dikonfirmasi? Sudah jelas memang. APA? Kakak Si. Maaf tentang tadi. Halo? Murid baik. Satpam yang tadi membeku, ngotot kita pencuri. Saya sekarang di kantor polisi. Setelah urusan Xiao Qi selesai, Tawaja kesini bersamamu untuk bantu jelaskan situasi. Baik, guru, adik kelas. Guru ada masalah kecil. Ayo cari beliau dulu. Maaf. Tidak. Anda dulu, hei. Ya, aku tak pernah menyangka bahwa Jiang Ruoli ternyata adalah murid dari Jiutian Shengshou legendaris. Kalau begitu, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Tapi, kau dan Xiao Qi sudah menikah. Ini semua salah nenek. Nenek terlalu terburu-buru. Memastikan keluargaku punya penerus. Nek, apa maksud pernikahan ini? Menyelamatkan nyawa bagaimana? Apa yang sedang kalian bicarakan? Kami. Ini pil penyelamat nyawa, bisa memperpanjang hidupmu 1 tahun lagi. Jika masih ingin hidup setelah setahun, kamu harus menikahi muridku. Takeda APA, kita pulang saja. Nek, aku pulang dulu. Tempatnya di sini. Kak, apa sebenarnya kesalahan guru? Bukan semuanya untuk menyelamatkanmu, dia membuat satpam di gedung perusahaanku kena masalah. Sebentar lagi, kamu harus. Bon tu j'ai la scan ce muanya, tu guru. Ayo pergi.
Kak, aku baru ingat, sudah lama sejak aku menghubungi guru. Aku khawatir dia akan marah padaku. Halo, guru? Kami ada di pintu masuk. Iya, kami masuk sekarang. Tak perlu, kami sudah di sini. Guru. Apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik. Polisi cukup memahami. Mereka hanya minta keterangan dan memberi beberapa nasihat. Lalu melepasku. Syukur Anda baik-baik. Sudah temui adik kelasmu? Dia baik-baik saja? Dia baik. Adik kelasmu hanya. Sudahlah, lupakan saja. Bocah kecil itu tak punya nurani. Pasti dia pergi main sendiri lagi. Baiklah kalau begitu. Karena muridmu baik-baik saja, aku akan kembali ke gunung. Untuk main King of Glory, rang musim ini belum aku naikin. Hahaha. Waduh, hampir ketahuan. Jadi itu Jiutian Shengshou. Sekarang Jiutian Shengshou dan muridnya sudah pergi. Tak ada yang bisa ungkap jati diriku yang asli. Gu Siyi. Kau pasti jadi milikku. Siehe. Kau mau berbuat apa? Jiang Roli, dia murid Jiutian Shengshou. Kau harus menikahinya, kalau ingin selamat. Tapi itu arti, kau harus menceraikan Xiao Qi. Nenek, aku dan Xiao Qi hanya kerja sama bisnis saja. Asal aku beri uang lebih, dia pasti setuju. Mungkin memang begitu. Tapi aku sangat suka Qi sebagai pribadi. Kapan kau mau beritahu soal perceraian ini? Hari sudah mulai malam. Bicarakan besok saja. Tak perlu tunggu sampai besok. Aku nggak setuju, aku nggak akan bercerai. Xiao Qi. Astaga, Gusie, kamu benar-benar dasar brengsek. Kamu nggak punya hati nurani. Walaupun aku naik demi hartamu. Nggak juga dapat banyak kok, lagi pula. Aku yang menyembuhkan kakimu. Salah apa minta balasan sedikit? Aku nggak bilang ada yang salah. Tapi Jiutian Shengshou bilang, aku harus nikahi muridnya, atau aku akan mati. Sudah ku bilang, aku bisa menyembuhkan kakimu. Tapi cerai? Jangan harap. Xiao Qi. Sebenarnya, bercerai dari nggak rugi buatmu, kalau kalian pisah. Kamu dapat separuh aset kilo agaku. Seriusan? Iya. Separuh aset keluarga itu berapa? Banyak enggak? Banyak banget. Beneran. 9 miliar dolar. 9 miliar? Oh, Nek, aku mau cerai sekarang juga. Chang Xiaoqi. Sirain aku, senyum-senyum terus ya, dengan sikap begitu. Jangan bilang ini bukan urusan duit. Ya, aku cuma mau uangnya. Memangnya kenapa, Kamu? Kau bukan hanya pemarah dan kakimu cacat, kau juga benar-benar brengsek. Selain punya sedikit uang, apa kau punya sifat baik sama sekali? Menantu cucuku selalu bilang, apa adanya. Ayo Kira sirai sekarang. Ini sudah jadi. Permanent serait que 23 yang ditolak. Yakin mau terus mengajukan? Memangnya kenapa? Alasan menolak kami kali ini apa? Alasan mengajukan cerai. Hanya, tidak mau bersama, 4 kata. Bukan hanya tingkat kemiripan 98%, tapi juga menunjukkan, sedikitnya usaha kalian untuk cerai. Jadi, apa yang harus kami lakukan agar cerai? Pertama, tulis 10.000 kata, analisis masalah pernikahan kalian. Lalu, 10.000 kata analisis kepribadian. Dan terakhir, tambahkan 10.000 kata. Rekap kenangan bahagia bersama. Tingkat kemiripan keseluruhan. Harus di bawah 0,01% agar lulus. Itu tidak mungkin. Itu sebab, keluarga bahagia adalah kunci segalanya. Kalian berdua, jika bisa melewati penolakan, cerai 23 kali. Kalian pasti ditakdirkan bersama. Kakak, aku akan mendapatkan perceraian.
Jadi siapa yang berhasil dapat slot perceraian itu? Siapa yang benar-benar dapat jadwal cerai? Alasan kalian berdua mengajukan permohonan serait qualifié. Totalnya 30.000 kata. Tingkat plagiarisme cuma 0,001%. Kalian lulus pemeriksaan awal sistem. Kalian memang luar biasa. Kalau aku yang nulis 30.000 kata itu, sampai kalian meninggal nanti, aku mungkin belum selesai tulis 300 kata. Silakan ikuti tes. Kalian punya 1 jam untuk jawab 5.000 pertanyaan ini. Ada apa ini? Ayolah. Aku kesini untuk cerai. You can ikat ujian UTBC. Pernikahan dan UTBC itu mirip. Sama-sama ujian penting hidup. Harus lulus tesnya. Boleh nyontek jawabanmu? Maaf, kalian berdua, karena tidak pakai pena 0,5 mm. Berkas kalian tidak sah. APA. Balai Kot, silakan datang lagi lain kali. Gusi. Jadi soal perceraian ini, kita lanjutkan atau tidak? Mungkin. Sebaiknya kita. Hey, Gusi. Bangsi. Tidak mungkin. Dari mana kamu datang? Dari mana saya datang? Tidak penting. Yang penting, saya sedang keracunan para sekarang. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Apa kamu bercanda? Kamu bisa mengobati racun? Apa kamu dokter? Katawila, aku Muri Jutian Shingsho. Kata mentor saya, racun di tubuh kakak Sie hanya bisa sembuh kalau dia menikahiku. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Menikah bisa menyembuhkannya? Apa kamu mata-mata dari biro pernikahan? Percaya atau tidak? Bangsi, keadaannya darurat sekarang. Aku bawa dia dulu. Hey, Gusi. Zia, apa yang terjadi di sini? Kondisi Gusie sangat buruk. Biar saya lihat. Mingger. Nyonya, Cheng Xiaoqiang, melukai Si. Saya kebetulan lewat biro pernikahan dan lihat Cheng Xiaki sedang bicara dengan Bang Sie, lalu kakak Sie mulai muntah darah. Aku tidak melakukannya. Nenek, tolong percayai saya. Tentu saja aku percaya. Jadi kau tak percaya padaku? Mengapa aku harus percaya? Nyonya, jangan lupa. Saat ini, hanya aku yang bisa selamatkan Sie. Nenek, dia bilang, Sie hanya bisa selamat jika menikahinya. Benarkah itu? Itu benar. APA? TAPI. Itu terdengar sangat Bagaimana mungkin dia? Tabib ajaib ini. Dia tabib paling dihormati di sini. Jika dia bilang, kita harus percaya. Cheng Xiaoqi, kini kau percaya padaku? Hanya aku yang bisa selamatkan Sie, dan kau. Cheng Xiaoqi, hanyalah pion bagi keluarga Gu. Rakan Si, sudah hampir sembuh, tapi kenapa masih kambuh? Tidak, aku harus tanya orang tua itu. Gadis itu menyelinap. Paman tua. Xiaoqi, kenapa pulang? Ceritanya panjang. Cepat periksa kondisi. Keracunan Si, bagaimana menyembuhkannya? Obatnya, bukankah dengan menikahimu, kenapa belum sembuh? APA? Oh tidak. Ini tidak bagus. Situasi telah berubah. Apa yang terjadi? Awalnya, aku hitung kau akan hadapi bencana besar. Hanya dengan menikahi Gu Xie, kau bisa menghindarinya. Tapi aku tak menyangka, cara untuk mengatasinya justru akan menjadi dia yang menanggungnya untukmu. Menanggungnya untukku?
Pak Tua. Apa kau bilang? Benar sekali. Dia akan mati untukmu. Kau akan kehilangan dia. Tidak mungkin. Guru, pasti ada cara selamatkan dia, kan? Sembilan bintang sejajar. Memberiku kekuatan. Kesialanmu bisa diatasi. Naaman, ada yang menyabotase dan menghalangi solusi selama ini. Penyebatas? Mengkingka Jang Ruoli? Apapun yang terjadi, aku akan turun gunung bersamamu. Mari kita periksa. Hidden Gusai. Baiklah. Hai, Gusi. Soal pernikahan ini, kita tetap bercerai atau tidak? Dari sikap Guse, kayaknya kita nggak jadi bercerai deh. Nggak mungkin, aku harus cari akal. Harus kumicu penyakitnya. Atau mungkin, seharusnya tidak. Gusi. Alat kecil itu, Xia Cheng Yang Casey. Asal alatnya dikeluarkan, Guse akan sadar. Bu, jangan khawatir, Kaxi, segera sadar kok. Tapi kalau dia sembuh total. Dia harus menikahiku. Yang penting Xie sadar dulu. Kalau enggak, aku enggak akan maafin kalian. Nenek tua jahat itu. Tunggu saja. Sekarang semuanya baik. Bangsi. 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 Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Chengze sudah bilang. Setelah kutu beracun dicabut, orang yang keracunan pasti langsung siuman. Ada apa di dalam sana? Apa Xie sudah bangun? Ibu tua, tunggu sebentar. Nenek tua itu masih menunggu di depan pintu. Jika tak bisa menyembuhkan Gu Xie, dia pasti takkan melepaskan. Harus bagaimana ini? Oh iya, Xia Chengze. Senior, cepat datang ke rumah keluarga. Aku perlu bicara sesuatu yang penting. Aku mencium bau darah di sini. Ada apa, adik junior? Senior, serangga yang kau berikan itu, aku tak sengaja menempelkannya ke Gu Xie. Bukannya kau bilang, serangga itu tidak berbahaya? Asal dilepas, semuanya aman. Sudah dilepaskan. Lalu kenapa Gu Xie tak kunjung sadar? Biar ku periksa. Jangan panik. Ini tidak seharusnya terjadi. Tunggu, ini ada yang salah. Ini bukan racun dari serangga itu. Ini racun lain yang lebih berbahaya. Racun berbahaya? Lalu harus bagaimana sekarang? Tunggu. Kenapa aku merasa ada aura guru di sini? Ganang Juanrong, Taman Shuewen, NAK Inala Yang sebenarnya terjadi. Hey, Nona. Betul. Yang baru, tak kenal Nyonya Gu, istri bos. Lain kali aku yang urus kau. Ayo Suara apa itu? Chengse, dia juga di rumah keluarga Gu.
Kakak juga di sini? Kapan dia sampai di Yunceng? Sudah lama sampai. Kenapa belum ketemu? Tidak, belum. Ene, kakakmu bilang. Kalian sudah bertemu. Bahkan kau minta tolong padanya. Tunggu. Kurasa aku masalah si brengsek itu. Ayolah. Sepertinya aku terlalu khawatir. Hei, Kak. Lupakan dulu urusan ITU. Bantu aku. Menyembuhkan keracunan Gusie? Kau tanya aku cara menyembuhkannya? Jangan main-main. Adik, kau yang ajari aku semua ilmu pengobatan. Jika kau tak bisa memecahkannya, bagaimana mungkin aku bisa? Jangan dengar omong kosongnya. Kak, aku adik kandung. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bro, aku adik kandungmu yang asli. Hei, Bapak tua, kamu ngerti apa yang terjadi? Seniormu, pergi ke acara lelang itu. Pulang dan bilang dia bertemu kamu. Tapi sebenarnya orang yang dia temui, bukan kamu. Seseorang, pura-pura jadi kamu. Acara lelang itu. Untuk murid Jutian Shengshou, kan? Tepat. Jadi, dia murid Jutian Shengshou. Benar. Jadi, kamu pasti Jutian Shengshou. Janggerwali. Kamu berani mencuri kantong uangku untuk pura-pura jadi aku ya? Aku akan pukul kamu, pukul kantong uang. Guru. Murid pertamaku yang berharga. Guru selalu mengira kamu tidak buta, tapi suruh pakai potret untuk cari adik juniormu. Tetap saja salah. Kamu, potretnya. Zishi? Atau dia Ochen? Atau Rufa? Apa? Kamu pakai ini. Lihat, Shifu, jujur saja, kamu gak bisa sepenuhnya salahin aku. Potret yang kamu kasih itu tidak bisa dikenali seperti kantong uang ini. Kantong ini lebih gampang dikenali. Tapi, kamu beneran adik kelasku? Shifu ada di sini. Aku sumpah ini beneran aku. Adik kelas. Kakak kelas. Adik kelas. Kakak kelas. Aku cari kamu kemana-mana. Sudah lama aku mencari. Xiachens, kurang ajar kamu. Gak bisa mengenali aku, tapi berani nipu orang? Dengan ilmu pengobatan setengah matangmu, kamu pikir bisa menyelamatkan orang? Adik kelas. Ini tidak adil. Daripada kau, apa yang kulakukan? Termasuk penipuan? Ini namanya, cari uang dengan keahlian. Untuk menghormati Shifu. Sudah, kalian berdua, berhenti bertengkar. Sekarang, yang paling penting adalah Menenggani esai penepu ini. Udahlah. Kalian lanjutin aja. Aku ada urusan dulu. Aku pergi dulu. Hei. Mimpi kali, kembali sini. Nenek. Tolong. Cheng Xiaqi mau membunuhku. Jiang Ruoli, kembali sini. Nenek, Cheng Xiaoqi sudah hilang akal. Dia tak hanya ingin membunuhku, tapi juga ingin menyakiti Kak Xie. Nenek, jangan dengarkan omong kosong Jiang Ruoli. Dialah yang pura-pura jadi aku duluan. Sebenarnya aku ini murid asli, Jutian Shengshou. Jadi, ini adalah Jutian Shengshou. Ya, ini murid senior, Jutian Shengshou. Halo, keluarga mertua. Halo, Nenek. Nenek, jangan percaya kebohongannya. Diam. Masuk akal. Hei, kenapa buang sampah sembarangan? Kalau buang sampah di sini, kamu kena denda 50.000. 50 kurang. Kalau gitu jadi 5 miliar. Jaga lingkungan itu tanggung jawab, bersama semua orang. Xiaqi, benar yang nenek dengar? Kamu benar-benar murid Jutian Shengshou? Pendengaran nenek sangat tajam. Pasti tidak salah dengar. Baiklah. Seseorang, ke sini.
Cepat usir si pembuat onar ini dari keluarga Gu. Baik, Nyonya. Nenek, jangan dengarkan. Cheng Xiaoqi ini penapu yulang. Selamat tinggal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo, harus panggil apa ya? Kak Jiu atau Kak Sho? Nenek. Bukannya nenek bilang, pernah kenal mentor? Iya, dia orangnya. Dia pakai nama kakekku, untuk menjodohkanku. Kau pria bertongkat itu. Benar? Gadis dinamis. Hahaha. Wah, hahaha. Aduhai. Pria tongkat, kau memang setampan. Yang digosipkan, lebih keren dari Lan Guofu. Ah, lebay. Gadis dinamis. Kau lebih cantik dari Zhao Jun. Bikin you Huan malu. Ini keterlaluan. Viazania, Kukira Mentorku Taxe Romantini. Kenapa aku merasa lupa sesuatu penting? Benarkah? Hey, senior, apa yang kau lakukan di sini? Aku mau bantu orang. Aku juga mau bantu. Aduh. Gusi. Air. Air. Sayang. Sayang. Sudah selesai? Air. Air. Apa dia akan? Bayar aku yang urus. Sayang, sudah selesai? Aku cuma mau minum air sedikit. Kau mau bunuh suamimu sendiri? Ah, ayolah, ayolah. Ayolah, ayolah. Maaf, sayang, kita terlalu asyik bicara, sampai lupa pada, tapi jangan khawatir, mentorku, Jutian Shengshou sendiri. Dia sudah datang, dengan kehadirannya, racunmu pasti akan sembuh. Setelah si pengacau pergi, saatnya untuk mengakhiri semua ini. Pemulihan. Begitu dia muntahkan semua, Darabiku itu, dia akan sembuh total. Tuangu, tuangu, tuangu. Darahnya merah terang, ini pertanda buruk. Kenapa krisis ini belum juga terlewati? Apia, harus bagaimana kita sekarang? Ini tidak seharusnya terjadi. Burung Luan Merah menyinari tektonya. Sukacita surgawi menyertai langkahnya. Bersatu. Kakak tua dengan tongkat, adakah Kara? Untuk menyelamatkan Sie? Masih ada harapan? Masih ada harapan. Jangan khawatir. Krisis antara Saidan. Xiaoqi sudah teratasi. Hanya saja, rezeki dan berkahnya sendiri sudah tipis. Apalagi terkuras saat mengatasi ini. Dia takkan sipat pulih. Aku ingat, bila rezeki seseorang tipis, harus banyak berbuat baik dan menolong orang untuk menambah berkah. Paman tua, bisakah aku melakukan sesuatu? Rezekinya. Bergantung pada perbuatan. Baik yang dilakukan. Dia harus menolong mereka yang membutuhkan. Dengan begitu pahala akan terkumpul. Itu mudah saja. Keluarga Guka tak pernah kekurangan uang. Kepala rumah tangga. Hei, jangan. Anak muda bersemangat. Dengar baik-baik, uang untuk amal ini harus berasal dari Sie, tapi bukan dari dana keluarga kita yang ada. Kalau tidak, keberuntungan Sie akan makin terpuruk. Ini. Tak apa, aku akan cari cara dapatkan uangnya. Kekek, berapa kekurangannya? 100 juta. Wah, banyak sekali. Nyonya, berita buruk. Ada kejadian besar. Keluarga Jiang sedang mengamuk.
Mengapa mereka mengamuk? Tua Jiang mengeluarkan pernyataan bahwa nyonya kita menyalahgunakan kekuasaan untuk menyakiti orang dan mencoba bunuh cucunya. Dia minta kita beri penjelasan. Jang Gerwali ini selalu menempel seperti lem super, sulit sekali dilepaskan. Mungkin di kehidupan lalu, aku punya karma dengannya. Kehidupan lalu? Hey, Xiaoqi, sebenarnya Cao Dan Jiang Ruoli. memang punya sejarah. Aku dan dia. Cao Dan Jiang Ruoli. Benar-benar punya hubungan, ya? Aku dan dia? Serius? Cao reinkarnasi Fuxing Xingjuan. Di Kehidupan Lampau. Kau leluhur keluarga Jiang, berdasarkan cara kerja reinkarnasi. Seharusnya dia memanggilmu Nenek Buyut. Hila. Jadi, jika begitu, apa itu berarti aku dapat bagian dari kekayaan keluarga Jiang juga? Secara teknis. Ya, begitulah cara kerjanya. Nah, itu mempermudah. Kakek, nenek, tunggu saja aku di sini. Hanya 100 juta? Gampang. Kakek tidak bisa membayangkan betapa keterlaluannya Che Zhaoqi. Dia benar-benar mengambil pisau dan mencoba membunuhku. Tidak apa-apa, Xiaoli, semuanya sudah berakhir. Apakah pernyataan sudah keluar? Aku harus membela Xiaoli dan mendapatkan keadilan untuknya. Tidak perlu mengirim pernyataan. Leluhurmu ada di sini. Sekre Langsung. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Saya? Kunci pintu depanmu, Paman. Bagian dalamnya bolong. Tampak bagus tapi tak berguna. Kau baru saja masuk paksa. Kalau begitu laporkan polisi. Kau tak tahu malu. Aku belum pernah lihat orang seberani kau ini. Selalu semena-mena karena bisa. Perasaanku sama tentang kau dan cucu perempuanku. Kau. Cheng Xiaqi tinggal dengan keluarga Gu, jadi ada yang menjagamu. Tapi ini rumah Jiang. Kau tak bisa semena-mena di sini. Lalu bagaimana dengan keluarga Jiang? Akilah ibu pemimpin keluarga Jiang. Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Semua milikmu ya? Cheng Xiaoqi, kau sudah gila ya? Kakek, dengar apa yang dia katakan? Apa maksudnya itu? Aku coba menghormati keluarga Gu. Tak mau putus hubungan. Tapi karena kau nekat masuk, buat keributan di rumah. Kau carry masalah. Seseorang. Keluarkan wanita gila ini. Berikan pelajaran ala keluarga Jiang. Siap, nyonya. Tunggu. Apa sekarang kamu takut? Cheng Xiaoqi, dengar baik-baik. 4 pria ini, mereka jagoan terhebat di Yuncek. Kalau sampai jatuh ke tangan mereka, kau masih beruntung bisa pergi dari sini dengan utuh. Kecuali. Kecuali apa? Kecuali kau berlutut sekarang juga. Merengkak dan minta maaf tiap langkah, lalu jilat sepatuku. Baru mungkin aku melepaskanmu. Kamu benar-benar. Mulutmu ini seperti ada pencahar di gigi. Siriap, buka mulutku makelur sampa. Ku bilang tunggu. Ingatkan saja. Aku leluhurmu. Kalau berani sentuh aku, kehidupan berikutmu bisa hilang. Omong kosong. Kurasa kamu cuma takut dan kari-kari alasan. Untuk mengulur waktu, kamu dan keluarga Gu mengganggu kukuku. Bahkan jika nenek datang memohon padaku, tetap takkan kubebaskan. Wah, kakek. Berani sekali kamu. Jangan nanti menanjis minta ampun. Saat sudah di liang kubur, bilang tak pernah kuperingatkan. Kakek, kenapa masih ngobrol dengannya? Kalian, tangkap dia. Orang-orang tak berarti seperti, pikir bisa menangkapku? Kalian bahkan gak tahan satu pukulan, ya? Kakek-kakek, masih ada bodyguard lagi di rumahmu? Suruh mereka ke sini juga, biar aku latihan sedikit. Tentu saja masih ada bodyguard. Mereka akan latihan denganmu. 2 orang. 1 jam, 1 juta dolar. Hei, kamu ini penipu atau gimana? Bahkan Black Dot Hasta aja nggak sejahat kamu. 1 juta, jadi kita masih mau pura-pura mati? Keluarga Jiang cuma mau ambil untung. Pas uang jutaannya sampai ke kita, tinggal 100 doang. Lupakan saja. Masih mau panggil bantuan? Kembalikan HP saya.
Kamu nyuri HP kakek. Mau aku telepon polisi? Aku peringatkan kamu. Mencuri barang pribadi orang. Bisa kena tahanan 5 hari. Serahkan sekarang. Ini, ambil. Nggak seru lagi. Guru Li, ada cewek setan di rumah Jiang. Si Pat Urus. Dia itu. Hei, bantu aku berdiri. Makasih. Ya ampun. Dengar, aku bukan setan. Aku cuma leluhur kalian, itu saja. Sebelum guru saya datang, aku takkan bicara lagi. Kepadamo. Aku tak minta kau bicara panjang lebar. Aku datang ke keluarga Jiang hari ini karena aku mau uang. Berani sekali kau, penuhi hier. Berani menodong kami terang-terangan? Sujud sekarang juga. Lalu siapa kau ini, paranormal gadungan? Hei, kekek, bukan maksud menghina. Tapi kalau punya uang sebanyak itu, kenapa tak bawa customer? Casey Killer, biarkan penipu tua ini menipumu? Kukap. Aku murid generasi KE, 10 sekolah Tianquan. Mengatasi penyihir sepertimu, sangat mudah bagiku. Aku pernah lihat penjilat, tapi baru pertama kali lihat orang yang ingin mati. Lisensi pembasmi setanmu, apa kau beli di situs abal-abal, dengan diskon 99 sen plus gratis ongkir? Kualitasnya lelucon. Dasar penyihir, kekuatanmu sekuat itu? Aku bahkan belum pakai setengah kekuatanku. Jangan sedih karena kalah padaku. Dengan kesombonganmu ini, pasti ku taklukan kau hari ini. Tunggu dulu. Dasar monster kecil. Ini, Patriarch Tua. APA. Saya, keturunanmu. Salam hormat, nenek buyut. Sedala, kakap. Dinasti King sudah runtuh lama. Jangan gunakan cara kolot itu. Kau mirip sekali dengan kakek buyutku. Persis seperti potret di balai leluhur. Jujur saja, aku tak rencanakan memanggil, tapi kalian, generasi muda terlalu sering melecehkan leluhur. Jika tak kuperingatkan, leluhur takkan menerima. Keturunan tak tahu terima kasih. Yang melecehkanmu, mereka ingin cepat mati. Ah tidak, kakek buyut, saya menolak dengan halus. Oke? Menolak? Main sungguhan maksudmu? Ini bukan mainan. Menolak dengan sopan. Artinya menolak dengan baik. Dan kau, berani-beraninya berpura-pura temanku. Murid sesepuh Tianquan. Kau mempermalukan komunitas Tao. Dan kalian semua, kalian buta? Benar percaya padanya? Leluhur, ampunilah kami, tolong maafkan kami. Ambil ini. 20 tahun latihanku. Kini percaya padaku? Hey. Leluhur. Kekek. Leluhur. Tadi generasi muda. Tidak bisa mengenali kehebatan. Kami menghina Anda. Mohon maafkan kami. Dengan lapang dada. Tenang saja, leluhur kalian ini. Bisa terima sedikit ketidaksopanan. Aku datang ke keluarga Jiang hanya untuk uang mereka. Kehidupan lama kalian tidak menarik bagiku. Cek ini. Hey, kekek, aku tidak setuju. Cheng Xiaoqi itu. Siapa tahu sihir APA lagi yang dipelajarinya? Siapa yang tahu? Apa yang akan dipanggilnya? Kalau satu Daoist Li tidak cukup, akan kucari 10 Daoist Li. Sayang. Apa kau mau bunuh kakek? Beri saja dia uang. Usir dia dan hantunya. Lalu selesai urusan. Hei, leluhur, soal uangnya. Sebut jumlahnya, kita bisa nego. Isi saja jumlah yang Anda mau. Baik. Itu belum cukup untuk menutupi. Tambahkan satu lagi. Tunggu. Cheng Xiaoqi kamu. Jangan coba-coba.
Ayahmulah yang bilang, aku boleh tulis semaku. Kamu janji tapi tak bisa tepati. Kalau tidak bayar, hati-hati. Hantu kakek bisa tambahkan utangmu. Astaga kakek, kenapa kau bayarkan dia? Tulis cek sendiri, ini seperti menusuk diri sendiri. Mana aku tahu. Dia temukan celah sistem. Bir sekarang. Tentu kami akan bayar. Nah, aset liquid keluarga Jong. Mungkin tak sebanyak itu. Tuan Chen, manajer rumah. Saya di sini. Keluarkan semua yang dimiliki keluarga Jiang. Kita lunaskan hutang almarhum. Ini seluruh kekayaan keluarga Jiang. Semua di sini. Ini 14 lisensi perusahaan, 20 sertifikat properti, dan 46 kartu bank. Cek saja cukup atau tidak. Ini sisa harta keluarga Jiang. Kita bangkrut. Apa karena kita tidak bekerja cukup keras? Keluarga Jiang sudah merugi selama 2 tahun terakhir. Ini benar-benar sisanya saja. Lupakan saja. Sisa 20 juta akan kucari dengan berbuat kebaikan. Belku memberitahu, orang tuamu juga sangat merindukanmu. Bagaimana kalau ini, aku panggil mereka, supaya bisa kumpul bersama. Jangan. Tolong jangan. Masih ada 1 orang yang belum pergi. Kalau dipanggil juga. Bisa 8 generasi tinggal serumah. Mulai sekarang, aku hanya ingin hidup tenang tanpa masalah. Ambil saja apa yang kau mau. Lihat, kalian anak muda tidak peduli orang tua. Sudahlah, waktumu di sini sudah cukup lama. Terlalu lama di sini tidak baik. Kembalilah sekarang. Nenek buyut, saya pamit duluan. 20 juta. Butuh berapa banyak? Perbuatan baik? Harus mulai dari mana? Apa kamu gila? Kenapa tiba-tiba kamu nempel sesuatu di wajahku? Jorok, Ada apa dengan cara bicaramu? Kamu yang lebih jorok. Aku mau menghilangkan sialmu. Justru kamu yang siap gila. Aku? Gak apa-apa, jangan marah. Menyelamatkan Gusie lebih penting. Terus lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa lagi yang harus kulakukan? Harus mulai dari mana lagi? Ok. Bu, biar saya bantu. Aduh, ini barang yang baru saya ambil dari dalam. Untuk dijual cari duit. Kenapa kamu buang semua kembali? Ayo pergi. Dasar anak nak. Pukul dia. Ayo pergi. Sedikit lagi keberuntungan. Sebenarnya ada APA ini? Cukup sudah hoki. Zia. Gerakan itu gagah seperti macan. Tapi ketika kulihat ke belakang, aku masih di tempat yang sama. Kenapa sulit sekali berbuat kebaikan? Ternyata masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan. Kemana aku harus pergi untuk menyelesaikannya? Denga, ada yang butuh bantuan? Ada orang di sana?
Sayang. Kenapa sudah bangun? Apa aku sedang bermimpi? Sebenarnya tidak sakit. Sepertinya aku memang sedang bermimpi. Shang Xiaoqi. Lihat siapa yang kau cubit. Aduh. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu senang bertemu denganmu. TAPI, kenapa kau banggan lebih awal? Perbuatan baik. Masih ada satu yang belum selesai kan? Kamu sudah ungkap penipuan Li Daoshi. Sekarang dia masuk penjara. Itu pasti masuk hitungan perbuatan baik. Oh. Begitu ya, biasanya Gu Xie yang kulihat, setengah mati dan hampir tak bertahan. Ini pertama kalinya, aku melihat Gu Xie yang hidup sepenuh. Jujur, agak aneh untuk membiasakan diri. Xiaoqi, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku tahu, kamu sudah melakukan banyak hal untuk menyelamatkanku. Ah, bukan masalah besar. Aku menyelamatkanmu, terutama karena aku memang mengincar uangmu juga. Kita sama-sama dapat untung. Aku tahu. Jadi mulai sekarang, seluruh harta keluarga Gu adalah milikmu. Kalau aku, bolehkah aku juga jadi milikmu? Aku tahu. Mulai sekarang, semua aset keluarga Gu jadi milik. Kalau aku juga jadi milikmu, setuju? Itu tergantung sikapmu. Jangan khawatir. Aku janji takkan mengecewakanmu. Baik, baik. Hahaha. Kakek nenek. Xiaoqi Cow. Sekarang sudah melewati masa sulit dan menemukan jodohmu. Hahaha. Aku sebagai mentormu bisa lega. Si. Mulai sekarang perlakukan Xiaoqi dengan baik. Tenang saja, Kek. Aku pasti akan begitu. Sekarang baru asyik. Kalian berdua bisa fokus ke masalah penting. Hahaha. Terutama kamu. Kerja keras ya. Ngerti? Nek, kami sudah menikah. Apalagi masalah penting yang belum? Tentu maksudku punya anak. Hahaha. Punya anak? Ya ampun. Tenang saja, Nek. Aku selalu memikirkan itu. Begitu pulang nanti, kami pasti akan diranjang bersama setiap malam. Nenek, jangan khawatir. Aku janji akan membuatmu bangga. Kenapa air tiba-tiba berhenti? Hari ini, grup Jiang resmi menyatakan bangkrut. Sampewari, Nona Zhang Ruoli. Katanya tidak tahan menerima pukulan itu. Terlihat keluar masuk rumah sakit jiwa. Hei, sayang. Ya, aku di sini. Sayang, tubuhmu benar-benar luar biasa. Sayang, aku bisa lebih hebat lagi. Mau tahu caranya? APA? Tentu dengan punya bayi. Gu Xie, bisa berhenti sekarang? Aku tak mau tidur bersamamu setiap hari. Nggak boleh. Kita sudah sepakat. Setiap hari, ya setiap hari.